Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bonafit Nugroho dari Bonafit Komputer. Kali ini saya akan membuat artikel atau video panduan untuk membuat database dengan judul Sistem Informasi Akademik Sekolah. Jadi, pada artikel pertama ini saya akan memandu Anda untuk bisa mendesain database, kemudian untuk mengimplementasikan membuat database-nya pada database MySQL dengan tool yang bernama phpMyAdmin. Nah, sebelum kita membuat database-nya pada database MySQL, ada baiknya kita merancang dulu bagaimana struktur data atau relasi database atau ERD-nya menggunakan Visio. Jadi saya menggunakan Visio. Nah, di sini sudah saya coba untuk rancangkan untuk aplikasi sistem informasi akademik. Untuk yang paling sederhana, setidaknya kita membutuhkan tabel seperti ini. Ini di sini ada tabel siswa. Ini adalah master datanya. Jadi ini master datanya ya. Master datanya adalah tabel siswa, dipakai untuk menyimpan data-data siswa. Kemudian di sini ada tabel guru. Sini dipakai nanti untuk menyimpan data-data guru. Kemudian di sini ada tabel pelajaran atau mata pelajaran. Di sini dipakai untuk menyimpan data untuk pelajaran. Kemudian jadi tabel pelajaran, guru, dan siswa ini adalah termasuk master data atau data utama. Nah, sedangkan di sini ada tabel user, itu dipakai untuk merekam user login. Jadi nanti kalau kita akan memberikan login, maka usernya ditaruh di dalam tabel user ini. Sedangkan di sini ada tabel kelas siswa dan nilai, itu adalah tabel transaksi. Baik, nanti akan saya terangkan ya selebihnya. Untuk relasi ini akan saya jelaskan. Sekarang kita praktekkan saja ya, bagaimana membuat database ini, tabel-tabel ini ke dalam MySQL. Jadi gunakan saja tool yang bernama phpMyAdmin. Jalankan saja localhost, kemudian phpMyAdmin, ini localhost / phpMyAdmin, kemudian akan muncul halaman utama dari phpMyAdmin. Di sini saya menggunakan SAMPP server versi 1.83, bisa di-download di alamat www.apachefriends.com ya. Jadi bisa di-download di sini www.apachefriends.org. Tapi karena ini laptop saya tidak terkoneksi internet, maka saya tunjukin aja alamatnya di sini. Baik, masih menggunakan ini Google Firefox ya. Saya menggunakan Firefox. Baik, sekarang kita akan memulai membuat database baru ya. Dengan relasi seperti ini, kita akan mulai membuat database dulu. Kemudian kita akan mulai membuat tabel pelajaran, kemudian tabel guru, kemudian tabel siswa. Baik, kita klik di sini, klik database, kemudian kita masukkan nama databasenya, misalnya SIA Sekolah DB misalnya ya. Kemudian saya create. Nah, di sini nama databasenya udah tercipta, udah terbentuk. Kalau kita ingin membuat tabel ini, tabel pelajaran, guru, kemudian siswa, maka kita harus memilih dulu nama databasenya ya. Diklik dulu seperti ini. Sekarang sudah terbuka. Ini kita sudah masuk di dalam database. Kondisinya adalah 0, jadi tabelnya belum ada. Sekarang kita mulai saja untuk membuat tabel yang paling sederhana, yaitu tabel pelajaran. Tabel pelajaran terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom kode pelajaran,
nama pelajaran dan keterangan. Untuk nama tabel, nama kolom yang saya beri tanda ini bintang 1, ini berarti kunci primer atau primary key atau kunci utama dari tabel ini. Sedangkan yang kolomnya 2 seperti ini, nah ini seperti ini adalah kunci tamu atau foreign key. Baik, tabel pelajaran ada kolom kode pelajaran, nama pelajaran dan keterangan. Pelajaran, nama tabelnya kita ketik pelajaran, kolomnya ada 3, kita klik go. Baik, sudah. Nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Langsung saja kita tulis nama kolomnya, kode pelajaran, kemudian nama pelajaran, keterangan, nama pelajaran dan keterangan. Nah, keterangan begini. Untuk kode pelajaran itu, karena kode pelajaran adalah kunci utama atau kunci primer, maka kita bikin saja kolom tipe datanya dengan char. Kemudian di sini kita pilih primary key, indeksnya ini. Nama pelajaran kita pilih saja varchar, karena kan nanti teks ya. Nah, teks kasih aja angka 100. Nah, varchar itu maksimal 225 kalau nggak salah maksimal karakternya di sini. Kemudian keterangan kita bikin saja varchar lagi 100. Kemudian storage engine-nya kita pilih MyISAM. Sudah ya. Sekarang kita save di sini. Kita klik save. Maaf, mungkin ada yang salah. Oh iya, ini kode pelajaran ada yang belum diisi. Misalnya kode pelajarannya kita isi 4. Udah ya, kode pelajarannya. Oke, simpen ya. Nah, sekarang tabel pelajaran sudah jadi di sini. Sudah jadi ya tabel pelajarannya. Nih. Tabel pelajaran ini juga bisa diinput. Jadi kalau mau mencoba menginput itu tinggal di sini klik nama database-nya, kemudian diklik nama tabelnya, kemudian kita klik insert. Misalnya ini pelajaran tuh B001 bahasa Indonesia misalnya. Keterangannya dikosongin aja, B002 misalnya bahasa Inggris. Saja. Kemudian saya klik go di sini. Ya, sekarang kita klik browse. Nah, ini sekarang. Jadi di dalam tabel pelajaran sekarang sudah ada 2 data. Yang pertama adalah nama pelajaran bahasa Indonesia dan yang kedua bahasa Inggris dengan kode P002. Jumlahnya P001 ini adalah karakter berjumlah 4, disesuaikan dengan ini tadi ya, tipe kolomnya tadi char 4. Maaf Pak tuh. Jadi di sini saya lagi rekaman di belakang di kandang perkutut saya. Jadi saya di sini di rumah peternak perkutut. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tabel pelajaran sudah. Kita akan membuat tabel guru. Tabel guru ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom ya. 7 kolom. Anda bisa membuat lebih banyak lagi selengkap mungkin. Tetapi ini saya contohkan saja 7 ya. 7 kolom. Tabel guru. Jadi klik di sini dulu. Nanti di sini muncul. Klik nama database-nya dulu. Di sini akan muncul guru, kolomnya 7. Kemudian saya klik go. Baik, sekarang klik go. Kode guru char, ini kita buat char.
Nanti ini ada kode guru, NIP, nama guru, kelamin, alamat, dan NIP. Nah, terus nama guru, kelamin, alamat, ini alamat. Saya lihat lagi, nomor telepon, status aktif. Nomor telepon, kemudian status aktif. Ya, begini ya. Untuk kode guru saya berikan char karena dia kunci primer, misalnya 4. Di sini kunci primer, saya pilih primer. Untuk NIP itu saya pilih varchar, panjangnya misalnya 20. Untuk nama guru saya pilih ini varchar, kemudian panjangnya misalnya 100. Kelamin, karena kelamin itu adalah pilihan, jadi biasanya hanya 2 pilihan, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang atau pria dan wanita, atau laki-laki itu diwakili dengan L, perempuan diwakili dengan P misalnya ya. Kita pakai aja enum. Di sini enum. Kemudian untuk pilihannya kita pilih begini. Laki P. Jadi L adalah laki-laki, P adalah perempuan. Kemudian alamatnya kita bikin 100. Nomor telepon kita bikin varchar juga, panjangnya misalnya 20. Status aktif kita bikin juga enum. Kalau mau cepet langsung diketekan saja gitu ya, gitu. Nah, ini saya ketik gitu, langsung ketemu enum. Nah, ini bisa ditulis misalnya no, yes. Ya. Oke, kemudian ini defaultnya yes, seperti itu. Udah ya, coba perhatikan sambil Anda mengikuti, dilihat. Sebentar, saya tak nyolokin laptop saya ini. Udah ya. Jika sudah, bisa diklik di sini menunya ininya dulu, storage-nya dulu dipilih. Nah, di sini. Kemudian saya pilih save. Nah, sekarang tabel guru sudah selesai dibuat. Ini. Jadi kalau mau melihat struktur datanya lagi, kita bisa klik di sini. Nah, ini kelihatan struktur datanya. Kelihatan struktur datanya. Kalau kita ingin mencoba menginput datanya, jadi bisa diklik di sini, insert sesuai dengan tabelnya, atau dipilih dulu nama tabelnya, kemudian kita pilih insert. Baik, di sini misalnya ya, kode gurunya misalnya pakai inisial G001, NIP-nya misalnya kita kira-kira saja, misalnya nama gurunya itu maaf salah, kita ulang lagi, insert misalnya G01, misalnya 2015, misalnya Indah Indriana, misalnya perempuan, halaman misalnya Wayabung tulang bawang Lampung. Kemudian nomor teleponnya misalnya 0819, seperti ini, aktif, yes. Kemudian saya klik go. Nah, sekarang kalau mau melihat
isi datanya dari tabel guru tadi, bisa langsung diklik sini, browse. Nah, ini sudah ada datanya guru. Atau kalau mau dari sini bisa juga ini di sini langsung klik browse gitu ya. Nah, di sini ada datanya. G001 guru. Kalau mau input data lagi, misalnya begini, klik insert. Nah, karena kode guru adalah kunci primer, jadi tidak boleh ada yang kembar. Jadi tadi misalnya G001, maka sekarang G002. Tidak boleh sama ya. Nah, ini misalnya gitu. Ini misalnya namanya misalnya Septi Suhesti. Di sini misalnya perempuan lagi, alamatnya misalnya Labuhan Ratu Baru, Wai Jepara, Lampung. Kemudian di sini 0819. Ini ya, aktif, yes. Kemudian kita klik lagi, go. Ya, kita bisa lihat langsung di sini, klik browse. Nah, di sini sekarang di dalam tabel guru sudah ada dua contoh data ya. Ini NIP-nya ini kita langsung bisa edit. Nah, kalau mau mengedit data, merubah data bisa dari sini. Sini ya. Nah, di sini misalnya saya akan mencoba mengganti nih untuk NIP-nya. Seperti itu ya. Nah, baik, sekarang tabel pelajaran dan guru sudah selesai. Sekarang kita akan membuat untuk tabel siswa. Kita ngintip dulu tabel siswa itu seperti apa di sini ya. Saya contohkan di sini ada berapa kolom ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kolom. Anda bisa membuat lebih banyak lagi, misalnya dengan penambahan informasi yang lain, asal sekolah mungkin. Saya ini contohkan 12 saja, 1 2. Oke, saya langsung coba di sini. Jadi kembali ke phpMyAdmin. Kita klik nama database-nya, kemudian kita masukkan nama tabelnya siswa. Nah, jumlah kolomnya 12. Kemudian kita klik go. Nah, di sini desainnya sudah muncul. Oke, sekarang di sini ada kode siswa, NIS, nama siswa, kelamin, agama. Baik. Kode siswa. Di sini ada NIS, kemudian nama siswa, kemudian kelamin, agama. Tempat lahir, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Tempat lahir, tanggal lahir, kemudian alamat, nomor telepon. Kemudian selanjutnya kolomnya foto, tahun angkatan, status aktif. Foto, tahun angkatan, status aktif. Foto, tahun angkatan, status aktif. Baik, sekarang dari atas ya. Untuk kode siswa, karena kode primer, maka kita bikin char lagi. Char misalnya siswa ada 5 digit. Kita bikin sini primary key. Kemudian NIS itu kita bikin varchar. Kemudian panjangnya misalnya 20. Nama siswa kita bikin varchar, panjangnya 100. Kelamin kita bikin enum juga. Enum, enum. Kemudian pilihannya adalah laki-laki, perempuan. Kemudian agama kita bikin varchar,
misalnya 20. Nah, tempat lahir kita bikin varchar juga, panjangnya misalnya 100. Nah, sekarang tanggal lahir tanggal lahir karena datanya berbentuk tanggal, kita pilih date sini, date, nggak usah diisi di sini. Kemudian alamat masih menggunakan varchar, kemudian misalnya 200 bisa. Nomor telepon kita pilih varchar misalnya 20. Kemudian foto ini nanti akan dipakai untuk menyimpan nama file foto 100. Kemudian tahun angkatannya kita bikin saja misalnya varchar misalnya 4. Tahun angkatan ya 4. Kemudian status aktif kita bikin enum juga, nah gini. Kemudian yes atau no seperti ini. Defaultnya misalnya yes. Setelah selesai ya, ini coba dilihat kan, tuh saya ulangi lagi nih. Oke, dilihat kan untuk tabel siswa sudah ya. Ini nanti bisa di pause, jadi saat Anda menjalankan video saya ini, kalau mau mengikuti bisa di pause, di stop dulu baru nanti diikutin. Nah, di sini tabelnya memilih MyISAM. Udah, sekarang saya akan simpan, save. Sekarang tabel siswa sudah selesai. Di sini udah ada 12 kolom. Kalau mau mencoba menginput datanya, kita coba di sini, kita klik nama tabelnya di sini, langsung ditekan insert atau diklik nama tabelnya, kemudian kita pilih insert. Misalnya ya S001, nama siswanya misalnya Juwanto misalnya. Oh maaf, ini salah di sini, NIS-nya misalnya 2015 misalnya. Ini laki-laki, agama Islam, tempat lahirnya misalnya Way Jepara, tanggal lahirnya kita pilih misalnya di sini misalnya 1990 seperti itu ya. Misalnya alamatnya Siliragung, Way Jepara, Lampung Timur. Nomor teleponnya 0819. Ini saya mencoba sembarang aja nomornya ya, maaf kalau ada yang sama. Nama fotonya nggak usah. Ini tahun angkatannya misalnya 2015. Aktif yes. Sudah ya. Nih saya coba klik kode pertama siswanya adalah S001. Saya simpan. Go. Ya, bisa langsung dilihat ini contoh datanya seperti ini. Nah, baik, sekarang untuk master data, 3 master data sudah berhasil kita buat, yaitu tabel pelajaran, kemudian tabel guru, dan tabel siswa. Jadi kenapa ada ini? Karena kita kan di sini sekarang kita lagi berlatih untuk membangun database dengan judul Sistem Informasi Akademik Sekolah ya. Nah, fokusnya di sini adalah sistem informasi akademik pada sekolah tingkat SMP atau SMA. Sedangkan jika Anda fokusnya adalah pada sekolah kejuruan seperti SMK, maka di sini master datanya masih ada satu lagi, yaitu tabel jurusan ya. Dan di sini untuk memudahkan dalam belajar, saya memfokuskan pada sekolah SMP SMA saja biar lebih ringkas. Baik, kita lihat dulu sini sebelum melanjutkan. Jadi di sini ada tabel siswa, tabel guru, dan tabel pelajaran ya. Nah, di sini ada tabel namanya tabel transaksi atau tabel kejadian atau tabel event lah ya, bisa disebut seperti itu.
Di sini saya contohkan yang pertama ada tabel kelas ya. Jadi tabel kelas itu bisa dibuat dalam sekolah itu setiap tahun. Jadi setiap tahun itu ada pembuatan kelas ya. Jadi misalnya kelas 1A, 1B, 1C misalnya ya. 1A, 1B, 1C. Nah, masing-masing kelas kan biasanya pasti ada setiap tahunnya. 1A itu misalnya tahun pelajaran sekarang tahun 2015 tahun 2016 ya. Kemudian mungkin ada lagi nanti tahun depan 1A lagi, yaitu tahun ajaran 2016-2017. Maka di sini harus ada yang namanya tabel transaksi. Jadi untuk merekam atau membuat kelas ya, untuk membuat kelas siswa, kelas belajar ya. Kelas ini namanya kelas belajar mengajar. Di sini ada kolomnya, ada kode kelas, kemudian informasi tahun ajarannya, nama kelasnya tadi nanti untuk merekam misalnya kelas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B misalnya gitu ya. Nah, misalnya gitu ya. Ini juga nama kelas. Nah, di sini kode guru itu berelasi dengan tabel guru. Jadi kode guru yang ada di dalam tabel guru ini masuk di dalam tabel kelas. Statusnya buat apa di sini? Yaitu sebagai benar. Jadi tabel guru yang masuk di dalam tabel kelas ini, data guru ini sebagai wali kelas. Jadi ya, di sini adalah sebagai wali kelas. Baik ya, sekarang kita akan mempraktekkan. Kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 kolom. Jadi tabel kelas termasuk dari tabel transaksi di dalam aplikasi sistem informasi akademik sekolah. Kemudian saya klik lagi, kembali ke PHP MyAdmin ya. Saya klik lagi nama database-nya. Bentar, itu dengerin dulu tuh suara perkutut yang lagi kuar-kuar. Nah, baik, kembali ke laptop. Di sini saya klik lagi nih. Kemudian saya buat tabelnya kelas. Kemudian tadi ada kolomnya ada 6. Di sini ada 6 kolom. Kemudian saya klik go. Kemudian saya masukkan nama-nama tabelnya. Itu nama kolomnya, kode kelas misalnya, kemudian tahun ajar, kemudian apalagi ya kolomnya, kelas, nama kelas ya, kelas, nama kelas, kemudian kode guru, kemudian status aktif. Nah, ini enum lagi. Nah, di sini saya dari kelas ini dulu ya, dari kode kelas itu masih menggunakan char karena dia berbentuk kode, nanti dipakai untuk primary key. Misalnya ada kelasnya itu ada 5. Kemudian tahun ajarnya itu misalnya varchar 10 misalnya 10. Kemudian kelasnya itu misalnya varchar 10 lagi. Di sini nama kelasnya varchar lagi 10 lagi. Kode gurunya itu char. Ini kode guru itu berasal dari tabel guru ya. Jadi kode guru tadi di dalam tabel guru itu panjang kolomnya misalnya 4 ya di sini. Ini karena ini berbentuk namanya foreign key atau kunci tamu. Di sini status aktif misalnya yes, no. Ini udah ada. Nah, sekarang di sini kode kelas saya pilih primary key. Kemudian ke bawah. Kemudian saya pilih MyISAM. Seperti itu ya. Udah ya. Kemudian saya pilih save. Oke, tabel kelas sudah selesai.
tabel kelasnya sudah selesai. Nah, sekarang kalau saya mau mencontohkan data ya, biar kalian pada tambah mengerti. Ini saya klik saja insert. Misalnya kelasnya itu K001. Kemudian tahun ajarannya itu 2015 garis miring 2016. Kemudian kelasnya itu misalnya kita kalau berbicara di SMA itu kelas 1 itu misalnya kelas 10 ya. Kelas 10. Ya, kelas 10 itu X. Nah, seperti itu misalnya. Nah, kelas 10. Kemudian nama kelasnya misalnya kelas 10 A, misalnya gitu ya. Atau kelas 1A misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Kelas 1 di kelas SMA ya. Kemudian kode gurunya itu wali kelasnya siapa? Misalnya di sini saya akan melihat ya. Saya klik aja, klik kanan, tabel gurunya saya klik kanan, kemudian open new tab. Di sini akan kelihatan lagi. Nah, di sini misalnya pada kelas ini itu wali kelasnya adalah ini ya, Indah Indriana, maka kodenya saya ambil, kemudian saya masukkan ke sini. Ya, ini wali kelasnya Indah Indriana ya. Jadi yang mewakili adalah kunci utamanya dari tabel guru di dalam tabel kelas menjadi kunci tamu. Kemudian saya beri status aktif. Nah, seperti ini ya. Oke. Saya klik go ya. Go. Oke, sekarang kita lihat browse. Nah, di sini sudah ada datanya. Saya akan coba contohkan lagi data baru. Saya insert ya. Insert. Kode kelasnya berapa? Tadi sudah, yang pertama sudah. Nah, ini yang kedua. Kedua, tahun ajarannya sama. Di sini 2015-2016. Kemudian kelasnya masih sama, kelas X ya. Kelas X itu kelas 10 atau kelas 1 kalau di dalam SMA itu kelas 1. Kemudian nama kelasnya misalnya kelas 2B ya. Kode gurunya misalnya siapa yang menjadi wali kelasnya? Di sini misalnya ya. Itu misalnya Septi Swesti sebagai wali kelas. Saya pilih di sini, masuk ke sini. Nah, seperti ini ya. Kelasnya aktif. Oke. Saya klik go. Seperti itu ya. Lihat contoh datanya. Nah, di sini sekarang. Sekarang sudah ada dua contoh kelas nih ya. Jadi kelas pertama ini dengan data seperti ini, kelas kedua seperti ini datanya. Oke. Sudah bisa dipahami ya. Baik, sudah bisa dipahami. Nah, sekarang semisalnya kita lanjut saja ya. Sekarang kita lanjut saja. Untuk tabel transaksi yang selanjutnya adalah kelas siswa. Jadi tabel kelas siswa ini adalah tabel anak dari tabel kelas ya. Nah, fungsinya apa? Jadi kelas siswa ini berfungsi untuk mendefinisikan siapa saja siswa yang tergabung di dalam kelas ini, gitu ya. Jadi kalau ini adalah data utamanya untuk kelas, di mana mencatat nama kelasnya, tahun ajarannya, siapa wali muridnya. Nah, sedangkan di dalam tabel kelas siswa ini dipakai untuk mencatat pada kelas tadi yang sudah dibuat itu siswanya siapa saja, gitu ya. Jadi daftar siswa yang ada di dalam kelas misalnya 1A itu siapa saja, gitu ya. Baik, kolomnya hanya ada 3. Kembali ke PHP Admin ya. Baik, saya klik lagi nama database-nya di sini. Ya, nama database-nya. Kelas, nama kolomnya, nama tabelnya, siswa. Jumlah kolomnya ada 3. Kemudian saya klik go. Ya. Kolom pertama adalah ID. Kemudian di sini ada kode kelas. Kemudian di sini ada kode siswa.
Untuk ID itu biarkan tetap integer, kemudian kita pilih 4 misalnya ya. Di sini akan kita buat auto increment ya. Nah, saya geser di sini. Kita pilih dulu primary key, kemudian kita centang di sini primary auto incrementnya. Jadi nanti biar secara otomatis bertambah angkanya. Kemudian kode kelasnya adalah, karena ini adalah kunci tamu atau foreign key dari tabel kelas, maka kita pilih di sini char ya, char. Oh, di sini di bawah char. Kemudian panjangnya disamakan dengan tabel kelas. Nah, di sini ya ditamakan. Panjangnya adalah 5. 5 di sini 5. Kemudian kode siswa. Kode siswa juga disamakan dengan di sini. Siswa tadi berapa panjangnya? 5 juga. 5 nih, di sini 5. Nih, 5. Nah, char juga. Nah, jadi tekan di sini, kemudian dari keyboard kita pilih, kita ketik C, char, nanti langsung milih char. 5 juga. Kemudian di sini saya pilih my isam. Oke ya, saya simpan seperti ini. Nah, sekarang kita sudah punya tabel transaksi yang kedua, yaitu tabel kelas siswa. Sini ya. Jadi tabel kelas siswa ini itu berelasi dengan tabel siswa, kemudian berelasi dengan tabel kelas ya. Masing-masing kunci primer dari tabel siswa menjadi kunci tamu di sini di dalam tabel kelas siswa, kemudian kunci utama dari tabel kelas menjadi kunci tamu di sini. Baik, saya akan contohkan ya. Kebetulan di sini baru ada data siswanya baru ada 1 ya. Saya contohkan langsung aja ya di sini ya, dari kelas siswa. Itu kalau mau menginput kita klik di sini. Ya, di sini ya. Nah, karena ID tadi sudah dibikin auto increment, di sini nggak usah diisi. Di sini adalah kelas pertama. Jadi kelas pertama adalah ini kodenya. Kelas 1A ya. Itu saya input di sini. Nih, di tabel kelas siswa. Nih. Nah, nama kelasnya ini. Terus kemudian siswanya siapa? Nah, di sini siswanya adalah ini. Nah, ini adalah siswa pertama yang masuk di dalam kelas 1A. Ya, K001 tadi mewakili dari kelas nih 1A. Ya. Ini seperti ini ya. Oke, saya simpan. Nah, coba sekarang kita lihat. Ya, di sini ya. Sekarang siswa kedua siapa di dalam kelas pertama ini? Ya, kita coba input dulu ya. Di sini di dalam tabel siswa, saya input siswa kedua S0001. Misalnya 2015. Misalnya 2. Misalnya di sini Sugeng Fitriadi, laki-laki, Islam, misalnya Yogyakarta. Ini saya cepat saja ya, biar lebih cepat. Misalnya alamat Lampung 0819, kemudian foto tidak ada, angkatan 2015, yes. Oke ya, saya ini data yang kedua. Anda bisa memasukkan sendiri datanya. Nah, ini ya siswa kedua. Saya input lagi siswa ketiga S003. 5. Tuh, burung perkutut saya lagi manggung 2015. Misalnya song sini 3. Misalnya Dion
cel laki-laki Katolik, misalnya Jakarta. Oh, misalnya Jepara. Sini saya 1990. Alamatnya misalnya 0819. Tuh angkatannya 2015. Kemudian yes, saya simpan ya. Oke. Nah, di sini saya sudah mencontohkan tabel siswa ada 3 data ya. Tadi siswa pertama sudah tergabung dalam kelas 1A. Kemudian sekarang ada siswa kedua dan ketiga. Ya, di sana saya akan mencontohkan lagi. Ini masih di tabel kelas siswa. Kita klik nama tabelnya, kemudian kita insert. Ya, tadi masih kelas pertama ya, 001. Kelas pertama tadi kelas berapa? Yaitu kelas 1A ya. Nah, di sini siswa yang kedua. Nah, di sini siswa yang kedua. Kemudian sekalian kelas pertama lagi yaitu kelas 1A. Siswanya siswa ketiga ya. Ya, saya simpan ya. Nih seperti ini. Saya simpan. Ya. Nah, seperti ini ya. Ini. Berarti sekarang K1 adalah kelas pertama. Kelas pertama yaitu kelas 1A itu memiliki anggota atau memiliki jumlah siswa sebanyak 3 nih. Yaitu siswa pertama nih, siswa kedua ini, siswa ketiga ini. Jadi seperti itu ya. Oke, sampai di kelas sudah maksud ya. Oke, dan selanjutnya nanti seperti ini. Nah, terus begitu ya. Baik. Sekarang sampai di situ dulu ya. Nanti saya lanjutkan di pelajaran di video yang berikutnya, karena jika ini diteruskan nanti kapasitas videonya terlalu besar sehingga nanti lama belajarnya. Jadi lama belajarnya, kemudian terlalu berat saya mengupload ke YouTube-nya ya. Nanti di sini saya akan melanjutkan ke nih tabel nilai ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya buatkan banyak contoh data di sini. Baik, seperti itu ya. Artikel ini saya yang membuat, yaitu Bunafit Nugroho. Saya mewakili dari website www.bukuskripsi.com. Jadi panduan dalam video ini itu ada di dalam buku yang berjudul ini. Jadi membuat sistem informasi akademik sekolah dengan PHP dan MySQL, dan editor Dreamweaver dengan pengarang atau penulis Bunafit Nugroho. Anda dapat membelinya di alamat website kami tadi. Nah, seperti ini adalah cover bukunya. Kemudian untuk paket harganya, kami memberikan paket harga seperti ini. Paket pertama seharga 375.000. Untuk detailnya bisa melihat di website ya. Ini paketnya, isi paketnya seperti ini. Kemudian paket kedua seperti ini. Paket ketiga seperti ini. Kemudian paket keempat seharga sekian, paketnya seperti ini. Baik, terima kasih. Sekian dulu pembahasan atau panduan tentang bagaimana mendesain database sistem informasi akademik sekolah dari PHP MyAdmin untuk yang pertama. Mudah-mudahan artikel ini bisa menjadi panduan buat Anda. Selamat belajar dan selamat mengikuti artikel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.